Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran kemarin, sekarang pertemuan yang keempat. Bahas tentang fi'il. Fi'il ada 3. Fi'il kemarin kita terangkan bahwa kalimah ada 3, ada kalimah isim, kalimah fi'il, dan kalimah huruf. Kalimah fi'il sudah kita bahas pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang pertemuan keempat membahas tentang fi'il, kata kerja. Fi'il ada 3. Ada namanya fi'il mandi, ada namanya fi'il mudhari', ada namanya fi'il amar. Fi'il mandi hukumnya mabni, tetap mabni fathah. Fi'il amar hukumnya sama, mabni sukun. Ini fi'il mandi mabni fathah, fi'il amar mabni sukun. Tinggal fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mu'rab, berubah, ada namanya i'rab rafa, nasab, jazm. Fi'il mudhari' dibaca rafa, tandanya dengan dhamma, kecuali bila bertemu dengan nun taukid. Kalau ketemu dengan nun taukid berarti dibaca mabni fathah, bertemu nun yang bermakna menguatkan. Atau bertemu dengan nun jamak niswah, nun jamak yang menunjukkan perempuan banyak, perempuan, nun jamak yang menunjukkan perempuan, baru dibaca mabni sukun. Contohnya yafrahu, fi'il mudhari' yafrahu dibaca rafa dengan tanda dhamma. Begitu dia ketemu dengan nun jamak niswah, haknya ini dibaca sukun, yafrohna, bukan yafrahu tapi yafrohna. Atau tafrohna, kalau tafrohna berarti ini antuna, kamu perempuan banyak. Kalau ini dia perempuan banyak. Begitu ketemu dengan nun jamak niswah atau jamak inas, berarti haknya dibaca sukun, karena mabni sukun, ini mabni sukun. Yang kedua yafrahu, dibaca rafa tandanya dengan dhamma. Begitu ketemu dengan nun taukid menjadi yafrohan, nun taukid khafifah, yang disukun, yang ringan. Ya, haknya dibaca fathah karena mabni fathah. Ini nun taukid ketemu mabni fathah. Atau yafrohanna, bukan yafroh lagi karena ketemu dengan nun taukid menjadi yafrohanna, haknya dibaca fathah. Lanjut fi'il mandi. Fi'il mandi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu telah lampau, waktu yang sudah dilalui, itu namanya fi'il mandi. Fi'il mandi akhirnya harus fathah, ini tadi mabni fathah, kecuali bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik, baru bukan fathah lagi, kayak yasarta, farohtu, istama'na. Nah, ini dibaca sukun ini, karena ketemu dengan dhamir rafa yang sebagai fa'il, rafa mutaharrik berharokat, tu, ta, na, ini dhamir rafa. Roknya akhirnya fi'il mandi tidak dibaca fathah lagi, tapi dibaca sukun. Yang kedua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan waktu akan atau sedang dilakukan. Jadi waktunya akan atau sedang dilakukan, atau sedang atau akan dilakukan, berarti fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dibaca rafa, tandanya dengan dhamma, kecuali dimasuki amil nawasib atau amil jawazim. Amil nawasib itu apa? Amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Amil jawazim itu apa? Amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Semula fi'il mudhari' dibaca rafa, begitu dimasuki amil nawasib akhirnya fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Begitu dimasuki amil jawazim akhirnya dibaca jazm fi'il mudhari'. Lalu amil nawasib itu apa? Ini di dalam kolom yang di depan itu pakai lagu anlan idzan kaili hatta, anlan idzan kaili hatta, ini namanya amil nawasib, amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Sebab ada amil-amil ini, fi'il mudhari' semula rafa akhirnya dibaca nasab. Sama dengan ini amil jawazim, amil yang menjazmkan fi'il mudhari' semula rafa karena dimasuki lam, contohnya akhirnya menjadi jazm. Contoh yadribu, karena dimasuki an, ambil nawasib menjadi ayadriba, fathah, bukan yadribu tapi yadriba karena dimasuki an. Lalu dimasuki lam, ambil jawazim, lam yadrib, baknya dibaca sukun, bukan yadribu tapi lam yadrib, lam yadrib dibaca sukun. Ciri fi'il mudhari',
Bahwa kita tahu bahwa lafadz itu, kalimah itu kok fi'il mudhari, cirinya apa? Diawali huruf mudhari'ah. Kalau diawali huruf mudhari'ah berarti lafadz kalimah itu dinamakan fi'il mudhari. Huruf mudhari'ah ada 4 yang tergabung dalam ana itu hamzah, nun, ya, ta. Ini bukan alif tapi hamzah. Bisa diharokati a, i, u. Hamzah, nun, ya, ta. Ciri fi'il mudhari, cara bikin fi'il mudhari, 1 diawali huruf mudhari'ah. Huruf ana itu. Tanpa huruf ini, lafadz itu tidak bisa menjadi mudhari. Kalimah itu tidak bisa menjadi mudhari, bisa menjadi fi'il mudhari kalau diawali salah satu dari huruf ana itu ini. Baru bisa menjadi fi'il mudhari. Jadi yang pertama diawali huruf mudhari'ah yaitu ana itu, lalu akhirnya dibaca dhammah. Yang kedua, huruf mudhari'ah dibaca fathah kecuali rubai atau 4 huruf. Kalau kita hitung hurufnya itu 4, maka dibaca dhammah. Kalau rubai berarti dibaca dhammah. Selain rubai, sulasi, khumasi, sudasi yang 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, huruf mudhari'ahnya pasti dibaca fathah. Fi'il mudhari' ada 3. 1, sahih akhir. Maksudnya gimana? Akhirnya tidak berupa huruf elat. Dinamakan sahih akhir. Akhirnya tidak berupa huruf elat. Huruf elat yang tadi wayin itu wawu, alif, ya itu huruf elat. Lalu i'rabnya, karena ini fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, i'rabnya rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, jazm dengan sukun, tidak ada jar karena fi'il, dia adanya jazm. Dhammah, fathah, sukun, rafa', nasab, jazm. Contoh, yansuru, rafa', karena tidak dimasuki apa-apa depannya ini, tidak dimasuki nawasib atau amil jawazim, ini dibaca rafa'. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Lalu dimasuki amil nawasib, ayyan suro, dimasuki an, yansuru menjadi ro, yansuro berarti fathah, tanda nasabnya dengan fathah. Lam yansur dimasuki amil jawazim, dibaca sukun, dibaca jazm. Yang kedua, fi'il mudhari' yang jenisnya mu'tal akhir. Maksudnya gimana? Akhirnya berupa huruf elat. Alif, ya, waw. Bukan hamzah tapi alif, ya, waw. Lalu mu'tal akhir itu ada 3. Mu'tal alif, mu'tal ya, mu'tal waw. Ini hanya sebuah nama. Mu'tal alif berarti akhirnya berupa huruf alif. Mu'tal ya berarti akhirnya berupa huruf ya. Mu'tal waw akhirnya berupa huruf waw. Fi'il mudhari' yang akhirnya berupa alif, kalau rafa' dengan dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan, nasab dengan fathah muqaddarah, jazm dengan hadfu harfil ilah, membuang huruf elat. Kalau dinamasi amil jawazim dengan dibuang huruf elat yang terakhir tadi huruf elatnya. Apakah alif atau ya atau waw berarti dihilangkan. Kalau ini karena ini alif berarti dibuang alifnya. Jadi semua yang mu'tal akhir, fi'il mu'tal akhir itu kalau jazm dibuang huruf elatnya semua. Hadfu harfil ilah, hadfu harfil ilah, hadfu harfil ilah. Supaya mudah untuk pemula, semua fi'il mudhari' yang mu'tal akhir kalau jazm ditandai dengan membuang huruf elat. Lalu kalau mu'tal ya, rafa' dengan dhammah muqaddarah, dhammah tapi dikira-kirakan, nasab dengan fathah dhahirah, fathah yang tampak, jazm dengan hadfu harfil ilah, membuang huruf elat. Mu'tal wawu, rafa' dengan dhammah muqaddarah, dhammah tapi dikira-kirakan, nasab dengan fathah dhahirah, fathah tapi tampak, yang jazm hadfu harfil ilah, membuang huruf elat. Kita contohkan yang mu'tal fi'il mudhari' yang mu'tal alif, contohnya yakhsha. Ini sebelumnya bengkok ini fathah, berarti ini alif, yakhsha. Yarmi ya, berarti sebelum ini ada kasroh, berarti ya, ini berarti yarmi. Ini mu'tal alif, yarmi berarti mu'tal ya, yad'u berarti mu'tal wawu. Mu'tal wawu. Contohnya yakhsha. Asalnya yakhsha sebelum dimasuki apa-apa, ini yakhsha dibaca rafa'. Tanda rafa'nya dengan apa?
dengan dhammah tapi muqaddarah. Mengapa? Karena ini berupa mu'tal alif yakhsha. Lalu dimasuki amil nawasib berupa an menjadi ayyakhsha. Ayyahsha. Jadi kalau untuk mu'tal alif ini muqaddarah semua, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, setelah itu khatwa harfil ilah. Jadi nasabnya dengan fathah tapi dikira-kirakan. Yakhsha bukan yakhshaya tapi yakhsha. Lalu jazmnya lam yakhsha, huruf ilatnya dibuat, alifnya dibuat ini. Lam yakhsha. Nah, ini contohnya. Yarmi juga sama. Dikala rafa tetap yarmi, nasab menjadi ayarmia. Nah, karena berupa mu'talia. Ini fathah tapi dhuhira. Sama dengan yad'u ayyad'uwa. Fathah tapi dhuhira. Jadi ini tanda-tandanya. Lalu yang ketiga, fi'il mudhari' yang modelnya af'alul khamsah. Ini juga khusus af'alul khamsah, isim fi'il yang 5, fi'il yang 5. Apa itu af'alul khamsah? Fi'il mudhari' yang akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, alif yang bermakna 2, atau bertemu wawu jamak, wawu yang menunjukkan arti banyak, dan ya muannasah mukhatabah yang menunjukkan arti perempuan yang diajak bicara. Kalau wazannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Fi'il mudhari' yang ikut wazan 5 ini berarti termasuk dalam golongan af'alul khamsah. Kalau di dalam lagunya di belakang ada fi'il yang 5 rupa-rupa macamnya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, itu ada di belakang untuk bermudah. Fi'il mudhari' ini juga ada lagunya. Fi'il mudhari' akan atau sedang. Fi'il mudhari' ada 3 macam. Shahih akhir juga mu'tal akhir. Af'alul khamsah itu yang terakhir. Jadi metode tamam ini rata-rata ada laguna semua untuk mempermudah anak yang baru belajar. Lalu af'al khamsah, i'rabnya dikala rafa tetapnya nun, nunnya masih tetap tidak dibuang. Dikala nasab membuang nun, nunnya dibuang. Nun alamat rafa dibuang. Dikala jazm juga sama, membuang nun. Contoh, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini yang mauzunnya berarti contohnya. Lalu kalau dimasuki an, yadribani, contoh yadribani, lalu menjadi ayyadriba. Kalau nasabnya yadribani, kalau rafa'nya yadribani masih utuh, karena fi'il mudhari' asal dibaca rafa', yadribani, dikala dimasuki amil nawasib, amil yang menasabkan fi'il mudhari', nunnya dibuat, nunnya ini dibuat menjadi ayyadriba. Dikala dimasuki amil jawazim, lalu fi'il mudhari'nya dibaca jazm, sama, nunnya dibuat, lam yadriba. Jadi mudah untuk af'al khamsah apabila dimasuki amil nawasib, nunnya dibuang, apabila dimasuki amil jawazim, nunnya juga sama dibuang. Lalu selanjutnya tentang fi'il lazim. Fi'il lazim sama fi'il muta'addi. Fi'il lazim, fi'il ada 2, dilihat dari sisi lazim dan muta'addinya. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Fi'il tapi tanpa keterangan itu sudah jelas. Orang yang dia bicara itu sudah jelas, tidak perlu tanya lagi. Itu namanya fi'il lazim. Cirinya dilakukan oleh semua anggota badan. Anggota badan itu seolah-olah melakukan pekerjaan itu. Contoh berdiri. Yang namanya berdiri itu kan semua, kaki ikut melakukan, tangan melakukan, semua anggota badan melakukan. Koma, contohnya koma, berdiri, zaitun, siapa maaf. Fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Yang tanpa keterangan itu sudah paham. Cirinya dilakukan oleh semua anggota badan. Contoh berdiri. Berdiri itu kan dilakukan oleh semua anggota badan. Kaki juga melakukan, tangan melakukan, badan melakukan. Koma zaitun. Zaid berdiri. Itu sudah. Orang yang diajak ngomong sudah jelas.
Contohnya ja'a, datang. Ja'a zaitun, Zaid datang, sudah jelas. Senang, faroha, senang. Faroha zaitun, Zaid gembira, sudah jelas. Beda dengan muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan maf'ul, tanpa keterangan, tanpa objek, tanpa sasaran, dia belum jelas. Kalimah itu belum jelas. Cirinya dilakukan oleh sebagian anggota badan. Lalu cirinya lagi dilakukan oleh panca indera, mata, telinga. Lalu cirinya lagi cocok dikasih pertanyaan apa. Contoh menolong. Menolong siapa? Nah, menolong siapa? Nosoro Zaidun. Zaid menolong. Lalu yang mendengar masih perlu bertanya. Menolong. Lalu siapa yang ditolong? Nah, itu berarti itu fi'il muta'addi. Perlu keterangan. Perlu objek. Perlu maf'ul. Yang kedua contohnya lagi fataha membuka. Membuka. Membuka apa? Pertanyaan apa? Membuka apa? Nah, fataha Zaidun. Zaid membuka itu kan masih belum jelas. Fathah zaitun al-baba. Zaid membuka pintu. Nah, berarti fathah ini termasuk fi'il muta'addi. Fi'il yang tanpa maf'ul, dia itu belum sempurna. Akala makan. Makan apa? Akala zaitun ar-ruza. Zaid makan nasi. Misalnya Zaid makan gitu kan masih belum sempurna. Masih yang mendengar itu belum begitu paham. Berarti kalau dia harus ada objeknya baru paham, namanya fi'il muta'addi. Kalau tanpa objek sudah paham, berarti fi'il lazim. Lanjut. Fi'il muta'addi. Jika fa'ilnya dibuang, maka fi'ilnya dibikin mabni majhul. Ini sebuah sebuah nama, mabni majhul. Mabni majhul itu apa? Membuang fa'il, pelakunya, fa'il dibuang. Maksudnya, fa'ilnya dibuang, lalu maf'ul mengganti posisinya fa'il atau dikatakan naibul fa'il, naibul fa'il. Contohnya, fataha zaitun al-baba. Fataha membuka zaitun siapa Zaid, al-baba kepada pintu. Zaid membuka pintu. Lalu zaitunnya pelakunya ini dibuang. Tidak disebutkan. Nah, fatahanya harus dibikin mabni majhul, bukan fatah tapi futiha. Futiha dibuka, al-babu apa pintu. Nah, al-babu ini dia mengganti posisinya zaitun. Ini namanya naibul fa'il. Ini semula dibaca ba, dibaca nasab, lalu pakaiannya zaitun dikasihkan al-baba. Lalu karena dia posisinya fa'il dibaca rafa. Futiha al-babu. Lanjut mabni maklum. Apa itu mabni maklum? Kebalikan dari mabni majhul, menetapkan fa'il. Maksudnya fa'ilnya tampak, tidak dibuang. Itu mabni maklum. Kalau dibuang namanya mabni majhul. Cara membuat fi'il mabni majhul. Fi'il mandi. Caranya di dhamma huruf pertama kalau fi'il mandi. Lalu di kasrah huruf sebelum akhir. Contoh, fataha menjadi futiha. Jadi yang pertama di dhamma fu, lalu yang terakhir dibaca fathah menjadi futiha. Nasoro menjadi nusyiro. Di dhamma huruf pertama, sebelum akhir berupat shad ini dibaca kasroh, nusyiro. Kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari', jadi di dhamma huruf pertama dibaca fathah huruf sebelum akhir. Yang pertama sama di dhamma, tapi sebelum akhir dibaca fathah. Contoh, yaftahu menjadi yuftahu. Yang pertama dibaca dhamma, huruf akhir yaitu berupa ta, ini dibaca fathah, yuftahu. Yansuru menjadi yunsoru. Di dhamma, huruf sebelum akhir dibaca fathah, yunsoru. Lanjut, beberapa wazan fi'il yang harus diketahui oleh pemula. Jadi untuk pemula, yang anak-anak santri yang baru belajar, minimal ada 7 ini, wazan ini. Wazan fi'il, fi'il mandi. Ini yang fi'il mandi, ini fi'il mudhari'. Ini masdar. Jadi fi'il mandi, untuk pemula sekali, minimal 3 ini. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ainnya bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhamma. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kalau ada fi'il terdiri dari 3 huruf, pasti tidak. Kalau tidak fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu kunci. Nah, fi'il mandi. Nah, dikala fa'ala ainnya fathah, ain fi'il mudhari'nya bisa 3, bisa fathah, bisa kasrah, bisa dhamma, bisa kemungkinan yaf'alu, yaf'ilu atau yaf'ulu. 3 punya
tiga-tiganya, yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Tapi kalau fa'ilah di kasroh, punya dua tok, yaf'alu sama yaf'ilu. Yaf'ulunya tidak ada. Yaf'ulu dimiliki yang ini ketika dhamma, fa'ula satu tok yaf'ulu. Contohnya kalau fataha, yaftahu fathan. Ini masdarnya fathan. Doroba yadribu durban. Nasoro yansuru nasron. Alima ya'lamu ilman. Hasiba yasibu khusbanan. Hasuna yasunu khusnan. Dan ini simai. Tidak boleh walaupun fataha boleh mundur yaftihu, yaftuhu boleh menurut teori ini bisa a i u, tapi ini simai. Kalau didengar dari orang Arab memang yaftahu, tidak boleh diganti yaftihu atau yaftuhu. Yang lain juga sama. Hasiba yahsibu, tidak boleh yahsabu, walaupun ini fa'ilah boleh yaf'alu, boleh yaf'ilu. Lanjut, ini yang sering terjadi adalah fa'ala. Selain sulasi yang 3 huruf, berarti ini 4 huruf fa'ala. Fa, ain, lam. Yang tasdid ini merupakan ganti ain yang sama, ain fi'il yang sama. Fa'ala, fa'ala. Mundurnya yufa'ilu, yufa'ilu. Ya-nya ini huruf mundurnya dibaca dhammah. Seperti keterangan tadi itu, bahwa fi'il mundurnya, huruf mundura'nya harus dibaca dhammah jika terdiri dari 4 huruf atau rubai. Fa'ala yufa'ilu. Lah ini masdarnya agak banyak. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Nah, kalau di lagu itu kan agak kebenak. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadhaka mufa'alun, fa'ilatu fa'il mufa'alun, mufa'alun. Jadi kalau dengan lagu insya Allah lebih mudah. Nanti dengan lagu, di belakang nanti dipelajari dengan lagu. Yang kedua ikut wazan fa'ala, bertambah ini alif fa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun dan lain sebagainya. Itu yang lagunya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Nah itu dan selanjutnya. Jadi fa'ala, fa'ala, af'ala. Ini yang sering terjadi untuk rubai. Fa'ala, af'ala ini biasanya untuk takdiyah, untuk apa yang semula tidak butuh maf'ul, lalu kepengen mempunyai maf'ul, keterangan berarti diikut dengan wazan fa'ala atau af'ala. Yang terakhir yang untuk 7, fa'lala. Ini Bapak tampilkan yang satu ini, yang mujarrad untuk rubai 1, 2, 3, 4 huruf, tapi yang mujarrad. Lala yufa'lilu, fa'lala yufa'lilu, fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun. Nah itu lagunya. Jadi ini yang untuk pemula yang perlu didalami yang sulasi dulu. Fa'ala, fa'ilah, fa'ula. Kalau sudah sulasi tambah rubai yang 4 huruf fa'ala, fa'ala, af'ala, fa'lala. Jadi kalau ada kalimah fi'il, qad wanjang salah satu ini, pasti itu kalimah fi'il. Kalau salah ini berarti fi'il mandi. Kalau yang ikut yang ini berarti fi'il mudhari'. Wazan adalah timbangan atau ukuran. Mauzun yang ditimbang atau yang diukur. Lafadz yang disamakan dengan wazannya itu. Jika ada kalimah yang urutan harokatnya sama dengan wazan di atas, maka pasti itu kalimah fi'il. Jika ternyata tidak sama, sedangkan dia kalimah fi'il pasti sudah mengalami perubahan. Ini nanti kita hapus ini. Jika ternyata harokatnya itu sama, jika ternyata harokatnya tidak sama, betul. Jika harokatnya ternyata tidak sama, sedangkan dia termasuk kalimah fi'il, pasti sudah mengalami perubahan atau i'lal. Contoh, kola, madda, ada. Kola ini ikut salah satu ini tidak ada. Tidak ada ikut wazan fala. Enggak ikut macan falla, enggak ada. Fala, enggak ada. Nah, karena ini termasuk fi'il, berarti ini sudah masuk di proses i'lal. Wallahu a'lam bishawab.